Ya, temuan dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual pemilu 2024 membuat koalisi sipil mendesak agar DPR turun tangan. Perwakilan koalisi sipil Kavi Ardhan dalam program CNN Indonesia Prime News Rabu lalu menyatakan DPR perlu memberi rekomendasi untuk mengaudit Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik. Platform digital Sipol dapat menunjukkan bukti ada atau tidaknya kecurangan. Pasal 48 misalnya gitu ya. KPU itu punya kewajiban juga untuk melapor kepada DPR dan Presiden. Nah, di sini sebetulnya kan kanal untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya KPU dipanggil, pastilah ada proses membantah kan kira-kira seperti itu. Makanya kemudian kalau kita sebetulnya ingin usulnya itu dari DPR misalnya ada rekomendasi Komisi 2 misalnya. Karena ini penting gitu ya, rekomendasi untuk audit forensik Sipolnya, karena yang menjadi dugaan itu kan sebetulnya soal manipulasi data di Sipol. Dugaan manipulasi verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2024 terus bergulir. Yang terbaru, sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih melaporkan 1 komisioner KPU RI dan 10 komisioner KPU daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Meski KPU berulang kali membantah ketika dimintai konfirmasi, hingga saat ini bukti jika proses verifikasi dilakukan secara bersih dan jujur belum juga diungkap ke publik. Dan untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ada anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Saan Mustafa. Selamat malam Pak Saan. Malam Mas Taufik. Dan Mas Ibnu Samsu Hidayat, anggota Tim Hukum Advokasi Kawal Pemilu Bersih. Selamat malam Mas Ibnu. Selamat malam Mas Taufik. Ya, saya akan ke Mas Ibnu terlebih dahulu. Terbaru hari ini teman-teman koalisi kembali sudah melaporkan 1 komisioner KPU RI dan juga 10 komisioner KPU daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apa yang berbeda dengan laporan sebelumnya? Oke, yang pertama terima kasih atas kesempatannya. Kemudian pada forum kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan standing kami, bahwa kami sama sekali tidak ada misi untuk melakukan penundaan pemilu. Jadi narasi-narasi bahwa advokasi yang kami lakukan ini adalah salah satu upaya untuk penundaan pemilu itu tentu sangat salah, dan itu yang perlu kami tegaskan. Dan kemudian yang kedua adalah kami bukan juga bagian dari salah satu partai politik tertentu atau yang memiliki tendensi terhadap partai politik tertentu. Akan tetapi kami pada tanggal 2 Desember 2022 menerima kuasa dari beberapa anggota KPU yang ada di daerah yang telah mengadu ke kami secara langsung, dan kemudian mereka memberikan kuasa kepada kami, baik melalui firma hukum di Temis maupun di Amar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar pada minggu lalu kami sudah melaporkan beberapa anggota KPU, baik provinsi maupun di kabupaten kota, dan salah satunya juga ada di KPU RI, yang itu adalah satu rangkaian dengan dugaan verifikasi faktual calon partai politik atau calon peserta partai politik tahun 2024 nanti. Dan kemudian pada hari ini kami juga sudah melaporkan 11 orang yang kami duga terlibat dalam proses manifikasi data verifikasi faktual, yang itu terjadi pada tanggal kami menduga itu terjadi pada tanggal 7 sampai tanggal 10 November 2022, yang dimana itu adalah verifikasi faktual tahap pertama. Bagaimana kronologisnya? Berdasarkan orang yang sudah memberikan kuasa kepada kami, bahwa pada tanggal 7 November 2022 itu ada arahan untuk meloloskan salah satu partai. Bukan semua partai, tapi salah satu partai, yakni satu partai saja. Dan kemudian pada tanggal 7 itu para komisioner KPU yang ada di daerah itu melakukan rapat terbatas untuk menentukan setuju atau tidak setuju untuk mengikuti arahan tersebut, yang itu kemudian tertuang dalam berita acara rapat, yang dimana klien kami atau pemberi kuasa itu adalah orang yang tidak setuju, satu orang yang tidak setuju untuk mengikuti arahan dari pimpinan tersebut. Apa arahannya? Arahannya adalah
data sampel yang ada, data sampel untuk proses verifikasi faktual, hasil rekap verifikasi faktual itu yang sebenarnya pada tanggal 5 itu sudah ditandatangani dan hasilnya sebenarnya adalah TMS, akan tapi diubah menjadi MS. Hmm. Data itu bisa kelihatan dari sipol tanggal 10 November yang dimana itu belum masuk pada rangkaian perbaikan, tetapi data yang ada di sipol berdasarkan yang kami dapat itu sudah menjadi memenuhi syarat. Itu Mas Ya, singkatnya. baik, Mas Ibnu tadi ketika untuk kronologi kemudian juga laporan yang sudah disampaikan ke DKPP memang sudah jelas dan sudah sering dilontarkan di media begitu. Tapi yang menarik adalah ketika tadi Anda menyebutkan bahwa menggarisbawahi dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bukan upaya untuk menunda pemilu. Memangnya apakah ada ancaman atau juga suara-suara sumbang yang datang dan meminta agar upaya ini dihentikan untuk membongkar kecurangan kepada teman-teman koalisi? Untuk adanya tekanan itu belum ada, tetapi narasi-narasi bahwa ini adalah bagian dari penundaan itu kami sempat mendengarkan dan beberapa orang juga sudah memberitahukan kepada kami bahwa ada pergerakan-pergerakan di luar sana yang itu menyatakan bahwa gerakan yang kami lakukan advokasi-advokasi ini ada hubungan dengan penundaan pemilu. Sama sekali itu bukan. Oke, saya akan ke Pak Saan kalau begitu. Fakta-fakta baru sudah mulai muncul ke permukaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman dari perwakilan hukum Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih. Dan untuk mencegah agar isu ini tidak semakin liar ke penundaan pemilu, apa yang harus dilakukan? Apakah sudah saatnya DPR untuk turun tangan? Ya, pertama tentu apa yang disampaikan oleh teman-teman ya, itu menyampaikan pengaduannya ke DKPP ya, biarlah nanti di DKPP berproses terkait dengan soal pengaduan itu. Nah, yang kedua tentu juga DPR mendengar semua wacana dan lain sebagainya yang ada di publik, bahkan sudah meminta DPR untuk turun tangan. Nah, tentu Komisi 2 dalam hal ini DPR melalui Komisi 2 juga akan melakukan proses klarifikasi terkait dengan dugaan-dugaan tersebut. Jadi kita juga pengen bahwa dugaan-dugaan yang muncul itu bisa diklarifikasi, bisa divalidasi, dan tentu KPU harus menjelaskan secara clear and clean ke Komisi 2 terkait dengan dugaan-dugaan tersebut. Jadi nanti dalam kesempatan masa sidang itu sudah kembali, maka kesempatan pertama memang kita akan coba lakukan rapat dengan KPU untuk mengklarifikasi semua yang terkait dengan soal tuntutan-tuntutan yang ada di publik. Jadi sekali lagi DPR pasti tidak akan membiarkan terkait dengan soal hal-hal yang beredar di publik ini. Jadi kita juga ingin berkepentingan untuk sama-sama agar pemilu ini bisa berjalan, dan tidak hanya pemilu berjalan, tapi juga kita ingin pemilu yang berintegritas, pemilu yang bersih, pemilu yang berkredibel, pemilu yang sekali lagi profesional. Jadi maka ketika ada tudingan-tudingan diawali dengan manipulasi atau kecurangan, tentu DPR akan melakukan klarifikasi terhadap isu-isu itu semua. Ya, KPU kan sebagai mitra kerja DPR adalah lembaga yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan juga DPR dalam menyelenggarakan pemilu. Kalau begitu nanti langkah seperti apa yang akan dilakukan DPR selain memanggil KPU? Ya, memang KPU independen, tapi kan kita ada mekanisme terkait dengan soal rapat konsultasi. Tapi kan ada hal yang menjadi kewenangan dari DPR terhadap mitranya. Kan? Jadi yang jelas dalam rapat kerja atau rapat dengan pendapat, hal-hal yang terkait dengan isu-isu tersebut DPR akan pertanyakan, DPR akan dalami, dan DPR akan meminta keterangan dari KPU. Walaupun misalnya DPR mendengar misalnya Bawaslu mengatakan tidak ada persoalan-persoalan seperti itu, tapi isu-isu di publik tentu harus bisa diklarifikasi secepatnya, dan
KPU juga secepatnya bisa menunjukkan kepada publik bahwa tudingan-tudingan itu bisa mereka bantah dan sebagainya, maka perlu DPR dalam hal ini sekali lagi untuk melakukan pendalaman, meminta klarifikasi terkait dengan isu-isu yang beredar di publik. Ya, bagaimana dengan audit sipol, Pak Saan? Ini juga yang didesak oleh banyak pihak untuk segera dilakukan. Apakah DPR juga akan meminta KPU untuk membuka data verifikasi faktual parpol ini agar semuanya menjadi terang? Ya kalau memang itu sebuah keharusan dan sebagainya, dan KPU misalnya tidak ada persoalan dengan hal seperti itu, menurut saya tidak ada masalah. Jadi walaupun misalnya sistem sipol ini, sistem informasi partai politik ini memang diregulasi di undang-undangnya kan tidak ada. Ini kan inovasi untuk mempermudah, walaupun misalnya KPU punya mekanisme yang lain. Tapi sekali lagi tuntutan-tuntutan terkait dengan soal sipol dan lain sebagainya, menurut saya juga penting untuk KPU itu tunjukkan bahwa memang proses itu semua dilakukan dengan clear dan clean, tidak ada manipulasi dan tidak ada kecurangan. Jadi KPU penting untuk membuktikan terkait dengan tuduhan-tuduhan itu semua. Ya. Dan DPR sekali lagi juga pasti akan meminta keterangan terkait dengan hal-hal. Ya, Mas Ibnu, bagaimana tanggapannya? Audit sipol ini kan dituding jadi akar permasalahannya. Jadi memang apakah audit sipol ini yang memang menjadi tujuan agar semuanya bisa terbuka, verifikasi data, apa saja yang diubah, apa saja yang tidak diubah, sehingga akhirnya tidak terjadi kecurangan begitu. Apakah ini yang memang diinginkan oleh teman-teman? Oke, sebelum saya menjawab itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Mas ya. Di dalam KPU, dalam proses verifikasi faktual, itu ada verifikator yang melakukan proses verifikasi faktual, yang itu hasilnya tertuang dalam model lembar kerja Verfak anggota KPU Kabupaten Kota Parpol. Jadi sudah ada lembar kerjanya. Kemudian dari lembar kerja itulah yang kemudian ditulis dalam berita acara tanggal 5 November. Nah, kemudian mengapa audit sipol itu sangat penting? Karena data saat ini, data tanggal 5 November, yang itu ternyata mereka ini dari anggota-anggota ini itu tidak memenuhi syarat, tetapi tiba-tiba memenuhi syarat. Kemudian dalam proses perbaikan itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KPU ketika proses verifikasi faktual perbaikan. Oleh karena itu pentingnya audit dalam hal sipol ini itu sangat penting, karena untuk membuktikan mengapa data awal dengan data yang lama itu berbeda, dan kemudian mengapa tidak terjadi perbaikan, tidak terjadi verifikasi perbaikan maksud saya, tetapi sudah dinyatakan menjadi memenuhi syarat. Itu kan sangat aneh, karena kami mendapatkan screenshot atau tancapan layar tanggal 10 November yang dimana itu belum masa verifikasi perbaikan, tapi partai tersebut sudah menjadi memenuhi syarat. Itu, Mas. Berarti sudah ada buktinya ya, dan itu yang sudah disampaikan hari ini ya? Iya, benar. Baik. Nah, ketika urusan meloloskan dan menjegal partai agar masuk jadi peserta pemilu 2024, karena tidak hanya yang diloloskan, ada juga yang sempat dijegal tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk perbaikan. Apakah ini Anda melihat ada indikasi campur tangan penguasa dalam tanda petik? Saya berdasarkan pada klien kami, Mas. Dan kemudian klien kami bercerita berdasarkan pada fakta yang paling dekat. Dan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan soal otak-atik misalkan, atau soal bagaimana ini ada hubungan dengan partai tertentu atau tidak. Tetapi ini semata-mata bagaimana panduan PKPU 4 tahun 2022 itu dijalankan dengan benar, kemudian integritas mereka, para penyelenggara ini benar, sehingga legitimasi terhadap KPU itu tidak tergerus, kepercayaan terhadap KPU itu tidak tergerus, sehingga kami dalam hal melakukan advokasi itu sebenarnya hanya menekankan soal itu. Kalau misalkan publik di luar sana mengait-ngaitkan antara ini dengan ini, partai ini dengan partai itu bukan kewenangan kami untuk menilai terlebih jauh sampai sana, Mas. Ya, Anda sudah melaporkan 2 komisioner kalau tidak salah. Apakah menurut Anda ini kasus ini berjalan secara sistematis?
untuk itu karena mengapa kami melaporkan komisioner, karena itu ada hubungan dengan verifikasi perbaikan. Yang di mana verifikasi perbaikan itu masih dilakukan, akan tetapi ada arahan-arahan tertentu yang itu kami duga ada hubungan dengan verifikasi faktual. Sehingga kami menduga ada pelanggaran etik di sana, Mas. Ya, baik. Terakhir kepada Anda, jika tidak terbukti, KPU harus melaporkan balik kepada pihak penuduh sebagai pencemaran nama baik. Apakah teman-teman sudah siap menghadapi itu? Tentu kami berdasarkan pada pemberi kuasa, dan pemberi kuasa sudah sudah sepakat dengan kami memberikan tuduhan dengan bukti. Tentu kami melaporkan di DKPP ini berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, data-data berita acara yang ada, kemudian hasil verifikasi faktual sampel seluruhnya itu sudah kami punya, sehingga menurut kami dugaan atau tuduhan-tuduhan kami adanya praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual ini dapat dipertanggungjawabkan, Mas. Ya, baik. Sekarang saya akan ke Pak Saan. Nanti pada saat pemanggilan dari KPU segelaku penyelenggara, apakah DPR juga akan memanggil pengawas, Dewan Pengawas atau pengawal dari pemilu ini? Nah, kita kan ada mekanisme. Nanti kalau mereka kan hearing aja dengan DPR. Jadi kan kita kan ada mekanisme yang namanya public hearing. Jadi yang dari kawal pemilu bersih kan bisa mengajukan untuk melakukan hearing dengan DPR. Tapi dalam konteks nanti rapat ya tentu DPR ya dengan penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU, di situ ada Bawaslu, ada DKPP, pasti kita ini kan semua juga tentu, dan pemerintah untuk menyampaikan itu. Yeah. Nah, kita juga akan lihat nanti proses, kan mereka pasti ada proses pleno. Tidak mungkin misalnya mengambil sebuah keputusan itu nanti tanpa diplenokan di antara komisioner KPU yang ada di kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat KBRI. Jadi kita juga akan lihat nanti dari sisi prosedurnya apakah mereka tempuh atau tidak. Jadi sekali lagi DPR pasti akan mengklarifikasi terhadap tuduhan maupun isu-isu yang berkembang di masyarakat. Baik, saya terakhir ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, apa harapannya nanti ketika DPR atau pemerintah sudah turun tangan dan memanggil KPU dan membuat atau mengklarifikasi, mencari proses ini, kasus ini supaya menjadi lebih terang? Apa harapannya ke depan? Tentu harapan kami adalah yang pertama seperti dengan Pak Saan tadi, bagaimana pemilu 2024 itu memiliki integritas, memiliki nilai, dan kemudian bersih, dan legitimasi KPU itu tidak tergerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ketika proses pemilu itu dari awal dilakukan dengan cara yang bersih, cara yang sesuai dengan prosedur, tentu sampai akhirnya nanti, sampai 2024 nanti, praktik-praktik yang demikian itu bisa diminimalisir. Oleh karena itu pentingnya Komisi 2 untuk melakukan audiensi atau meminta klarifikasi itu sangat kami butuhkan juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Ibnu Samsu Hidayat, anggota Tim Hukum Advokasi Kawal Pemilu Bersih, dan Pak Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, atas waktunya pada malam hari ini bersama Prime News. Salam sehat selalu, selamat malam.